Ya, pemirsa, balik lagi di PTV Show ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Masih barengan sama Irma di sini pemirsa, dan tentunya masih bersama dengan Bapak Sumarna, perwakilan dari Kartu Prakerja, yang mana kita tahu bahwasanya Kartu Prakerja ini ingin memberikan wadah bagi kita semua agar kita memiliki tempat untuk meningkatkan skill kita, agar kita siap tentunya menjadi SDM yang bersaing di masa yang akan datang pemirsa. Apalagi ini bagi generasi penerus bangsa begitu ya. Ya, sekarang tentunya sedang berjuang, berlomba-lomba meningkatkan kualitas diri begitu dengan mengikuti pelatihan yang ada di Kartu Prakerja ini. Tentu itu semua bisa tercapai asal semuanya niatnya benar, dilakukannya juga secara benar nih. Yang paling penting ya, mengikuti pelatihan dengan serius. Karena sekarang tentunya berbagai kemudahan itu bisa kita rasakan, apalagi semuanya bisa dilakukan secara daring yang tidak mengurangi kualitas dari program pelatihan itu sendiri. Baik, Bapak Sumarna, ini tujuan dari pelatihan dari Kartu Prakerja itu adalah kan untuk skill gitu ya, meningkatkan skill, reskilling, dan juga upskilling. Ini apa sih maksudnya Pak Sumarna? Ya, maksudnya adalah begini, bahwa para peserta itu kan kondisinya itu berbeda-beda, ya. Ya. Ada satu peserta yang pencari kerja, yang dia ingin mengembangkan atau usaha atau ingin bekerja, tapi sama sekali belum memiliki skill, ya. Ya. Nah, oleh karena itu, lalu dia mengambil pelatihan di program Kartu Kerja. Nah, ini kita sebut sebagai skilling. Artinya dia dengan mengikuti program Kartu Kerja, dia akan mendapatkan skill baru, ya, mendapatkan tidak. Nah, di samping itu juga ada orang yang sebenarnya sudah mempunyai skill, Oke. tapi karena ada tuntutan ya dalam berkiprah sebagai dalam usaha maupun dalam bekerja itu ada teknologi baru yang dia harus ketahui, maka dengan melalui program Kartu Kerja itu lalu dia mencari pelatihan-pelatihan apa yang sebagai untuk meningkatkan kemampuan yang sudah ada. Nah, ini yang kita sebut sebagai upskilling. Ya, jadi dia meningkat dari yang sudah dia miliki. Tapi ada orang yang sudah memiliki kemampuan tertentu, ya, misalnya ya di bidang misalnya otomotif gitu ya, atau di bidang pemasaran, tapi tiba-tiba dia melihat ada peluang lain ya di dalam pasar kerja, yang peluang itu mungkin berkaitan dengan bidang yang selama ini berbeda dengan bidang yang dia kuasai. Oleh karena itu dia lalu akan mengambil bidang itu, lalu tentunya dia mencari pelatihan-pelatihan apa yang bisa membekali dia agar dia bisa menangani bidang yang baru tersebut. Nah, ini yang kita sebut sebagai reskilling. Ya. Reskilling. Dia sebenarnya ingin mengambil yang sudah ada, tapi dia ingin mengambil sesuatu yang baru, yang berbeda dengan yang dia miliki pada saat ini. Dia ingin mengambil peluang begitu ya Pak Sumarna ya, peluang pasar kerja begitu ya. Perbedaannya ada bagi yang baru kita sebut skilling, ya kan, bagi yang ingin meningkatkan skillnya kita sebut upskilling, lalu berpindah profesi kita sebut sebagai reskilling. Oke. Tapi sebenarnya dalam program pelatihan dari Kartu Prakerja itu sendiri Pak Sumarna, apa saja sih yang menjadi concern dari Kartu Prakerja? Artinya pelatihan-pelatihan di bidang apa saja? Apakah mencakup seluruh bidang pekerjaan begitu ya, khususnya yang berada di Indonesia, atau bagaimana? Ya, jadi berbeda ya dengan pengalaman kita sejak beberapa waktu yang lalu. Memang yang sekarang berkembang dan juga menjadi minat daripada masyarakat itu, terutama dikaitkan dengan pandemi ini, adalah bidang-bidang yang memang 5 tahun yang lalu itu mungkin kita belum pernah menemukannya, ya. Oke. Di bidang pemasaran, di bidang IT, di bidang kuliner, ya, dan di bidang-bidang lainnya. Sehingga pada saat ini, ya kan, karena inamal yusro, ya, di balik musibah itu ada kemudahan. Maka masyarakat itu menjadi sangat kreatif dan inovatif. Ya. Mereka mengembangkanlah melalui lembaga-lembaga pelatihan ini jenis-jenis pelatihan yang mereka lihat prospeknya sangat baik, ya. Nah, inilah yang muncul sekarang di dalam ekosistem kita, ya, jenis-jenis pelatihan yang mungkin ya pada beberapa tahun yang lalu itu belum ada. Ya. Okay. Nah, tapi secara kategorisasi emang kita bisa membagi semua jenis pelatihan ini ke dalam 12 jenis ya, atau kategori.
yang menyangkut masalah dari mulai pemasaran, pengolahan, ya kan, kuliner, lalu gaya hidup, ya, dan juga yang lain sebagainya, ya. Ada 12 di sana. Dan pada saat ini dari 12 kategori ini kita sudah punya sekitar 1.600 jenis pelatihan. Wow, banyak ya, luar biasa. Yang didukung, yang diusulkan ataupun di-provide oleh sekitar 150 lembaga pelatihan. Oke. Nah, kita tayangkan melalui platform digital, ada sebanyak 7 platform digital yang menjadi e-marketplace-nya daripada program pelatihan ini, ya, dari mulai Bukalapak, Tokopedia, Bidar Mahir, Belajar Apa, Sekolahmu, ada 7. Inilah yang berkembang, dan ini yang belum kita 2 tahun yang lalu kita belum pernah menemukan ini, dan sekarang kita diadakan pada situasi di mana ini sesuatu yang kita impikan di awal-awal tahun lalu tentang industri 4.1 gitu ya. Nah, sekarang sudah terwujud ini dengan terbentuknya ekosistem program khususnya untuk pelatihan. Oke, ini satu hal yang luar biasa sekali, benar-benar mendapatkan sebuah kemudahan begitu ya, bahkan di masa yang banyak sekali hambatan dalam kondisi seperti sekarang ini, ternyata tidak membuat kita berhenti untuk berpikir ide-ide kreatif apa yang bisa menyempurnakan dari pelaksanaan program Kartu Prakerja itu sendiri. Nah, terkait dengan program Kartu Prakerja tadi ada setidaknya 150 lembaga pelatihan. Tentunya masyarakat juga ingin mengetahui ketika bisa bergabung begitu ya dengan Kartu Prakerja, mendapatkan pelatihan, harus tahu juga ini seperti ya masyarakat, lembaga pelatihan seperti apa yang kemudian mendapatkan lisensi atau izin dari Kartu Prakerja untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat itu sendiri. Ya, jadi pada dasarnya semua lembaga pelatihan ya terbuka untuk bisa bergabung dalam ekosistem kita sepanjang memenuhi persyaratan yang telah kita tentukan. Ya. Pertama, tentunya persyaratan itu dari segi kelembagaannya, lembaga pelatihan ini memang harus menjalin kerjasama terlebih dahulu dengan platform digital. Bisa sama salah satu dari platform digital yang ada, ya. Lalu nanti dari platform digital itu mengusulkan kepada kami, lembaga pelatihan yang dimaksud, lalu kami melakukan assessment ya tentang apakah lembaga pelatihan yang dimaksud itu telah memenuhi persyaratan. Nah, persyaratan diantaranya adalah tentunya di samping ada kepemilikannya, lalu ada aspek legalitasnya, yang lebih penting dari segi teknisnya. Dia harus mempunyai program pelatihan yang sifatnya yang sesuai dengan yang online ya, yang digital, lalu juga sifatnya harus interaktif pelatihannya, dan juga pelatihannya itu bisa memang sesuai dengan kebutuhan daripada peserta Kartu Prakerja, dan ada aspek-aspek teknis lainnya lah yang untuk menjamin bahwa pelatihan itu memang memiliki kualitas sesuai dengan persyaratan yang kita tentukan. Nah, nanti kalau sudah kita setujui dari kelembagaannya dan program pelatihannya, maka nanti pelatihan itu ditayangkanlah oleh e-market dari satu dari atau lebih dari platform digital yang ada. Jadi ini sangat terbuka, dan kami sendiri dari PMO sangat mengencourage ya lembaga-lembaga pelatihan untuk bisa bergabung dengan kami, karena kami juga sangat memerlukan sebanyak mungkin pelatihan yang bisa ditayangkan di dalam ekosistem kita, karena untuk memberi pilihan yang lebih banyak kepada penerima Kartu Prakerja agar mereka waktu akan mengambil pelatihan itu, kalau jumlah pelatihan, jenis pelatihannya banyak, kan mereka punya pilihan yang lebih banyak ya, sehingga sesuai minat dan kebutuhan mereka. Betul sekali, karena tentunya dengan banyaknya pelatihan juga itu akan menambah kualitas dari skill para pemilik Kartu Prakerja itu sendiri begitu ya. Tapi terkait dengan waktu pelatihan itu sendiri, berapa kali sih sebenarnya bagi para penerima Kartu Prakerja itu bisa menikmati tentunya ya, atau bersama-sama belajar dalam pelatihan yang disediakan oleh Kartu Prakerja? Apakah ada masa berlakunya atau bagaimana Pak Sumarna? Ya, jadi perlu diketahui seperti saya katakan di awal tadi, bahwa di dalam struktur pembiayaannya ini kan program Kartu Prakerja karena sudah disesuaikan dengan masa pandemi COVID-19 ini,
sehingga komponen untuk pelatihannya itu hanya dialokasikan sebesar 1 juta rupiah. Ya. Nah, 1 juta rupiah itu bisa di dalamnya itu bisa meliputi beberapa jenis pelatihan, karena umumnya harga pelatihan ya, yang ditawarkan oleh lembaga pelatihan melalui platform digital itu rata-rata sekitar 300.000 ya. Betul. Sehingga sebenarnya dengan 1 juta rupiah itu para peserta atau penerima kartu kerja paling bisa mengikuti 3 latihan. Tapi ada juga beberapa jenis pelatihan yang harganya lebih murah ya dari itu. Ada yang sampai lebih dari 5, ada yang 10 gitu. Itu tergantung harga daripada pelatihannya. Tapi secara rata-rata pelatihannya itu berharga sekitar 300.000, sehingga secara rata-rata dengan alokasi 1 juta ya bantuan pelatihan itu, tiap peserta paling tidak bisa mengambil 3 jenis pelatihan. Oke, luar biasa sekali. Ini menjadi satu harapan baru begitu ya bagi para masyarakat Indonesia khususnya, agar tidak putus asa lagi, khawatir tidak mendapatkan tempat untuk melatih kemampuan diri begitu ya, tapi dengan memiliki kartu prakerja atau adanya program kartu prakerja itu sendiri memudahkan para pencari kerja atau angkatan kerja untuk tidak berpasrah diri, melainkan terus meningkatkan kualitas diri. Dan kita masih akan berbincang Pak Sumarna, namun usai jeda tetaplah bersama dengan kami pemirsa di PTV Show.